Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas reguler pagi B akan memaparkan formulasi zat dengan zat berkhasiat doksisiklin HCl dengan beranggotakan saya sendiri, Tigita Dwi Lestari, ada rekan saya, Devira Lukita, dan Wildan Abdul Qadir Zailani. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada formula dan alasan pemilihan zat tambahan. Nah, formulanya itu ada dosisiklin hidroklorid, sodium metabisulfit, sodium hidroksid atau NaOH, water for injection. Nah, si dosisiklin hidrokloridnya itu 10 mg per mili dan sodium metabisulfitnya 1%, sodium hidroksid atau NaOH-nya 2 mg, water for injection-nya secukupnya. Nah, untuk alasan pemilihan zat tambahan, yang pertama yaitu ada dosisiklin sebagai zat aktif dan sodium hidroksida ini atau NaOH yang digunakan sebagai alkalizing dan agent buffering agent atau penstabil pH. Dan selanjutnya yaitu ada sodium metabisulfit yang digunakan sebagai antioksidan dengan konsentrasi 1%. Dalam formula digunakan 1% karena sering digunakan dalam sediaan parenteralnya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada NaCl yang banyak digunakan dalam berbagai formulasi parenteral dan non-parenteral, di mana penggunaan utama adalah untuk menghasilkan larutan isotonik. Dan yang terakhir yaitu ada aqua for injection atau API yang digunakan sebagai pelarut sediaan steril farmasi. Kemudian dilakukan perhitungan meliputi perhitungan tonisitas, perhitungan satu ampul, dan satu batch. Pertama, hitung banyaknya bahan yang dibutuhkan dengan rumus W sama dengan 0,52 dikurang A dibagi 0,576. A adalah titik beku akibat zat terlarut dalam konsentrasi 1% bobot per volume dan didapat hasil 0,781 gram per 100 mili. Lalu menghitung tonisitas sebenarnya dan didapat hasil 0,119 gram per 100 mili serta NaCl yang ditambahkan sebanyak 7,81 mg per mili. Selanjutnya perhitungan volume yang akan dibuat. Karena wadah sediaan berupa ampul, maka rumus yang digunakan yaitu N plus 2 dikali C ditambah 2 ml. N-nya adalah jumlah sediaan dan C yaitu volume tiap unit yang telah dilebihkan. Didapat hasil 7,5 ml yang dibulatkan menjadi 8 ml. Selanjutnya, perhitungan untuk satu ampul dan satu batch dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk penimbangan bahan satu ampul, doksisilin yang digunakan sebanyak 10 mg, natrium hidroksida 2 mg, natrium metabisulfit 1% atau sama dengan 10 mg, dan aqua pro injeksi AD 1 ml. Untuk penimbangan satu batch, doksisilin yang digunakan sebanyak 80 mg, natrium hidroksida 16 mg, natrium metabisulfit 80 mg, dan aqua pro injeksi AD 8 ml. Prosedur yang pertama yaitu dilakukan penimbangan semua bahan, kemudian dilarutkan NaOH dalam aqua pro injection dan telah dipanaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya dicek pH menggunakan pH universal. Selanjutnya dilarutkan doksisiklin dengan aqua pro injection dalam wadah terpisah dan ditambahkan larutan NaOH tadi. Kemudian dicek kembali pH dengan rentang 2,3 sampai 2,6. Kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam ampul menggunakan bakteri filter. Selanjutnya disterilisasi akhir dengan menggunakan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan evaluasi sediaan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.